Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, pertama dan yang paling utama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, ya tentunya nikmat iman dan Islam dan tidak kalah penting yaitu nikmat kesehatan, sehingga dengan sehat kita masih bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kita sehari-hari, dan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa di SMK Bakti Mulia. Dan pada kesempatan ini nama saya Surahman, saya adalah Kaprodi dari Perhotelan dan Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Baik, apa itu pembinaan mental agama di sekolah? Apa itu pendidikan agama? Dan mengapa itu penting dilakukan di sekolah? Pendidikan agama tentu saja adalah hal yang sangat penting dilakukan dimanapun, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan tidak kalah penting adalah di sekolah. Kenapa di sekolah itu penting? Karena sekolah adalah salah satu tempat di mana para siswa bisa menimba ilmu, bisa menggali ilmu, menuntut ilmu apa saja, dan yang salah satunya adalah pendidikan agama. Saya ada ilustrasi penting dalam hal ini, ya mungkin yang laki-laki mungkin suka nonton bola. Pertanyaannya adalah, kenapa permainan bola itu begitu menarik? Dan tentunya kenapa begitu menarik? Karena ada aturan yang dibuat di permainan bola tersebut. Misalnya ketika salah satu pemainnya memegang bola dengan tangannya, maka tentu wasit akan meniup peluitnya dan mengatakan handsball. Artinya apa? Ada larangan yang memang tidak boleh dilakukan oleh pemain bola tersebut. Atau ketika bola keluar dari lapangan, tentunya wasit pun juga akan melakukan atau meniup peluit yang artinya adalah bola keluar, dan permainan seketika itu pun dihentikan. Coba bayangkan ketika permainan bola itu tidak ada aturan, mau bola bolanya dipegang sambil dibawa lari dan dimasukkan ke gol dengan tangan, maka itu akan tidak menjadi menarik. Begitu pula dengan kita, ya kenapa ada agama? Agama merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam kehidupan kita. Tanpa agama, maka kita akan menjadi kacau. Karena agama itu sendiri artinya A itu kan tidak. Agama itu adalah kacau. Kenapa dibuat agama? Supaya tidak menjadi kacau dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Siapakah yang punya peran penting di dalam pembinaan mental di sekolah? Tentu adalah para guru-guru yang ada di sekolah, tentunya dengan kemauan atau tanggung jawab yang juga didukung oleh para siswa itu sendiri, kemauan siswa itu sendiri dalam melakukan kegiatan yang sifatnya
religi atau agama, seperti sholat, saling menolong sesama teman, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan lain-lain sebagainya. Ada satu quote dari seorang pendahulu kita, seorang yang sangat berpengaruh di Inggris sana, ya, yang bernama Perdana Menteri Margaret Thatcher. Beliau menyampaikan satu quote bahwa "What's your thought for become a word." What's your word or become an action. Ya, jagalah pikiran kita, karena pikiran kita akan menjadi suatu ucapan. Jagalah ucapan kita, karena ucapan kita akan menjadi suatu tindakan. Jagalah tindakan kita, akan tindakan kita itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi suatu budaya. Budaya akan menjadi suatu karakter, dan karakter, diakui atau tidak, lambat laun akan menjadi suatu destiny atau nasib atau takdir. Jadi kesimpulannya adalah berawal dari sebuah pikiran, namun yang saya akan garis bawahi adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan kita dalam melakukan atau menerapkan suatu tindakan yang agama yang baik akan menghasilkan suatu karakter yang nantinya akan dibutuhkan dari siswa tersebut. Dan berapa lama tanggung jawab seorang guru itu dalam membina mental agama di sekolah? Karena kegiatan sekolah itu hanya sekedar hanya berapa jam. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita dikasih waktu oleh Tuhan itu 24 jam. Artinya di luaran sana pun juga banyak. Artinya siapakah yang punya peran dalam mensukseskan atau membuat tujuan supaya pembekalan mental agama ini tercapai? Tentu semua pihak, ya, dari pihak guru pada saat di sekolah, dan yang paling punya peran penting adalah lingkungan, keluarga, dan orang tua. Karena berawal semua dari keluarga dan orang tua, lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian, kalian sudah memasuki masa remaja yang tentunya tingkat kritikal atau masa emosinya yang sudah mulai tidak labil. Ini pun juga akan berpengaruh terhadap pembinaan mental agama. Intinya yang paling penting adalah bagaimana si siswa ini, kalian ini, yang paling penting adalah bagaimana kalian memahami sekaligus meyakini betapa pentingnya pembekalan agama itu untuk diri kalian. Tanpa itu akan sulit. Karena yang tidak disampaikan oleh quote dari Margaret Thatcher bahwa kebiasaan yang diulang-ulang itu akan menjadikan suatu karakter. Dan saya berharap kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mencerminkan sebagai seorang yang punya moral dan tanggung jawab terhadap agama masing-masing. Semoga kita semua menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita masing-masing, agar kita menjadi seorang yang benar-benar taat terhadap agama kita dan menjalankan semua perintah-perintahnya, baik itu di sekolahan, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.